Sejarah telah mencatat kesetiaan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI. TNI sendiri hingga kini terbagi dalam 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Trimatra itu sendiri mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai garda terdepan NKRI, seorang anggota TNI memiliki keunggulan tersendiri baik dalam setiap sub-kesatuan, mereka dilatih cara kepemimpinan dan bahkan teknik bertahan hidup. Dari setiap satuan biasanya memiliki sebuah pasukan khusus yang memikul tugas dan tanggung jawab lebih berat. Pasukan khusus pada masing-masing matra ini dibentuk untuk dihadapkan pada kondisi dan keadaan tertentu. Berikut ulasan sejumlah pasukan elit TNI, yang berhasil UNR Berita rangkum. Namun sebelum kita lanjut, klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa like dan share video ini agar channel kami bisa terus berkembang. Yang pertama Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Satuan khusus ini merupakan satuan komando tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Komando pasukan khusus memiliki kemampuan khusus gerak cepat dalam setiap medan, menembak cepat, pengintaian dan anti-teror. Prajurit Kopassus dikenal dengan baret merahnya, sehingga mendapat sebutan pasukan baret merah. Moto yang dimiliki adalah, berani, benar, dan berhasil. Awalnya, satuan ini berasal dari Kesatuan Komando Tentara-Tentara Teritorium 3, Siliwangi, Kesko TT, untuk menumpas Republik Maluku Selatan, RMS, di Maluku pada tanggal 16 April tahun 1952. Kesatuan ini kemudian menjadi cikal bakal dari terbentuknya Kopassus. Yang kedua Sat 81, Gulter. Sat 81, Gulter adalah satuan di Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI, bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum mengenai jumlah personel maupun jenis persenjataannya yang dimilikinya, semua itu dirahasiakan dan Sat 81 Kopassus saat ini dijabat oleh Kolonel Ifwili Brodus Rohadi. Harus diketahui bahwa beberapa tahun belakang ini istilah Gulter dihilangkan dari satuan ini, bukan tanpa sebab melainkan karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Yang ketiga, sebelumnya bernama Den Bravo 90 adalah satuan pelaksana operasi khusus Korps Pasukan Khas yang berkedudukan langsung di bawah Dangkorpas Khas. Satuan Bravo 90 Pas-Khas bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista, instalasi musuh dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror bajak udara serta operasi lain sesuai kebijakan Panglima TNI. Terbilang pasukan khusus Indonesia yang paling muda pembentukannya. Baru dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Khas TNI AU pada 1990. Yang keempat adalah Yotaifib Batalion ini merupakan satuan khusus dalam Korps Marinir TNI AL. Terbentuknya satuan batalion intai amfibi diawali oleh perlunya data-data intelijen yang lengkap. Pada tanggal 13 Maret tahun 1961 berdasarkan surat keputusan SK Komandan KKO AL nomor 47 KPKKO 1961 tanggal 13 Maret tahun 1961 tentang pembentukan KIPAM, Komando Intai Para Amfibi. Yang kelima adalah Kopaska, pasukan elit Kopaska TNI AL. Satuan ini juga merupakan bagian dari pasukan khusus yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Komando Pasukan Katak berdiri atas arahan Soekarno untuk mendukung kampanye pembebasan Irian Barat pada tanggal 31 Maret tahun 1962. Kopaska memiliki tugas untuk menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai dan operasi pendaratan berkekuatan amfibi. Satuan ini memiliki semboyan, Tan Hana Waina Tan Sirna, yang berarti tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Saat ini, Kopaska terbagi dalam 2 komando yang berada di ujung Surabaya dan satuan pasukan Katak Armabar di Jakarta Utara. Kopaska sendiri telah berhasil melakukan operasi militer seperti pembebasan Papua Barat, operasi khusus Kikis Bajak, operasi khusus Lusitania Expresso dan berbagai jenis operasi lainnya. Keenam, Denjaka. Satuan ini berdiri pada tanggal 4 November tahun 1982 dengan nama Pasukan Khusus AL, Pasusla.
Awalnya, dibentuk untuk menanggulangi ancaman aspek laut seperti terorisme, sabotase dan ancaman lain. Perekrutan dari personel Batalion Intai Amfibi, Yotai VIP, dan Komando Pasukan Katak, Kopaska, yang dilatih beberapa aspek laut. Karena perkembangan pasukannya begitu mumpuni, pada tanggal 12 November tahun 1984 terbentuk nama Detasemen Jala Mangkara, Denjaka. Detasemen ini menjadi satuan anti-teror di bawah Komando Pelaksana Korps Marinir untuk melaksanakan operasi anti-sabotase, anti-teror aspek laut, anti-bajak pesawat udara, perang kota, hutan, pantai, laut dan intelijen. Denjaka memiliki moto, Satya Wira Dharma. Pasukan ini menggunakan seragam warna hitam dan memakai baret ungu.